Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andizar Bahari, dosen tetap program studi Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Jakarta, dengan NIDN 0316129104 dan NUPTK 35489670130283. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Melalui pemaparan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Studio Proses Perancangan 4. Mata kuliah Studio Proses Perancangan 4 ini yang ada pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Arsitektur dengan kode mata kuliah W122500024. Secara umum, mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami, menganalisis, merancang arsitektur bentang lebar dengan fungsi dan tema tertentu, dan berkontribusi untuk mewujudkan arsitektur kota yang berkelanjutan. Studio Proses Perancangan 4 ini merupakan studio dengan perancangan kajian perkotaan dengan skala lebih luas, dengan persyaratan pernah mengikuti perancangan yang sebelumnya merupakan studio perancangan arsitektur 3. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Studio Proses Perancangan 4, CPMK 1 yaitu mampu memahami pustaka serta bedah karya pada proyek sejenis bangunan struktur bentang lebar dengan fungsi dan tema tertentu. CPMK 2 mampu menganalisis konsep ruang, tapak, struktur konstruksi, utilitas pada bangunan arsitektur bentang lebar dengan fungsi dan tema tertentu hingga menghasilkan zoning vertikal dan horizontal, schematic design, serta gubahan massa. CPMK 3 mampu merancang schematic design menjadi pengembangan desain pada bangunan bentang lebar dengan fungsi dan tema tertentu. CPMK 4 atau capaian pembelajaran mata kuliah keempat mampu merancang detail perancangan pada ruang dalam, fasad, ruang luar, dan batas tapak sesuai dengan fungsi dan tema tertentu serta pemahaman sistem struktur konstruksi dan utilitasnya. CPMK 5 yaitu mampu mempresentasikan seluruh proses perancangan secara verbal, visual, dan animasi secara informatif dan sistematis. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah Studio Proses Perancangan 4 ini yaitu minggu pertama penjelasan fungsi dan tema tertentu tentang bangunan bentang lebar serta penjelasan TOR atau Term of Reference. Yang kedua atau minggu kedua yaitu teknik analisis data preseden. Yang ketiga, teknik analisis data dalam menentukan konsep program ruang. Yang keempat, teknik analisis data tapak untuk menentukan konsep bangunan. Yang kelima, regulasi dan konsep fungsi struktur. Yang keenam, konsep gubahan massa dalam tapak. Yang ketujuh, site plan, block plan, dan potongan tapak. Lalu minggu ke-8 merupakan ujian tengah semester atau UTS. Minggu ke-9 materinya adalah tentang denah, potongan, dan tampak bangunan. Minggu 10 perbaikan denah, potongan, tampak bangunan, struktur, dan utilitas. Minggu ke-11 detail ruang dalam dan fasad. Minggu ke-12 yaitu detail ruang luar dan batas tapak. Minggu ke-13 yaitu detail arsitektur. Minggu ke-14 yaitu pengembangan visualisasi perancangan.
Yang ke-15 yaitu pengembangan poster dalam presentasi. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka karena merupakan mata kuliah studio. Dalam proses pembelajaran, saya mengembangkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning melalui penerapan problem based learning. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif melalui penyelesaian permasalahan nyata di bidang arsitektur. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui analisis studi kasus, diskusi kelompok, observasi lapangan, serta penyusunan rekomendasi desain yang mengacu pada teori, regulasi, dan konteks permasalahan yang dihadapi. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis secara sistematis, dan menyusun rekomendasi perancangan dalam kajian kota yang tepat dan berlanjut atau keberlanjutan. Dalam proses evaluasi pembelajaran, penilaian dilakukan secara komprehensif dengan komposisi tugas besar sebesar 60% yang terdiri dari tugas 1 10%, tugas 2 20%, tugas 3 10%, dan tugas 4 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, serta ujian akhir semester sebesar 20%. Saya memberikan metode tugas kelompok dan individu. Tugas kelompok saya berikan saat kajian dengan skala besar. Untuk tugas individu saya berikan saat mendesain bangunan secara individu. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan rubrik yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan pada kontrak perkuliahan tentunya. Hasil evaluasi selalu saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik yang konstruktif. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah studio proses perancangan 4 yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran sebagai implementasi proses pembelajaran mata kuliah studio proses perancangan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya pada perkuliahan saya di studio proses perancangan 4. Untuk minggu ini, sebelum kita memulai materi, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi di minggu ini, kita akan merefresh dulu materi yang sebelumnya yang telah kita laksanakan di minggu lalu. Itu terkait dengan programming ya. Jadi saya ulangi sedikit ya. Untuk programming itu merupakan tahap awal riset dan analisis masalah untuk menetapkan suatu pemrograman khususnya pada ruang berlandaskan pada profil pengguna, bahkan aktivitas-aktivitas pengguna. Nah, ada yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Menurut kalian apa tujuan utama dari tahap programming tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Alvan, apa-apa. Menentukan kebutuhan ruang, fungsi ruang, serta hubungan antar ruang. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya, boleh. Selain itu, selain menentukan kebutuhan ruang, fungsi ruang, dan hubungan antar ruang, kriteria desain juga akan menjadi pedoman dalam proses perancangan itu sendiri. Oke, bagus. Berarti kalian sudah paham ya untuk minggu yang kemarin pembahasannya. Lalu ada lagi satu pertanyaan tentang programming. Menurut kalian data apa saja sih yang ada pada pemrograman? Ya, gimana Dila?
Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Ya, gimana, Rara? Nambahin dari jawabannya Dila mungkin ada penambahan yaitu kondisi tapak, Hmm. terus juga regulasi iklim itu sendiri, Iya. anggaran, Ya, betul. dan juga kebutuhan khusus lainnya. Oke, sip. Oke, bagus. Berarti kalian sudah paham ya? Berarti kalian sudah bisa memahami apa yang kalian pelajari minggu lalu tentang programming pada perancangan. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas tentang analisa fenomena tapak. Gitu. Untuk tujuan pembelajarannya, saya berharap kalian mampu menguasai tahap analisis terhadap lokasi tapak yang kalian gunakan dalam membuat sebuah rancangan atau bangunan yang akan kalian gunakan di setiap mendesain. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk memulai perkuliahan, sebelum kita memulai masuk ke materi, kita akan berdiskusi tentang pemahaman kalian terhadap analisis apa saja yang patut dipahami dalam merancang sebuah bangunan. Jadi kalian bisa scan QR code-nya. Kita akan cek. Ya, sudah ada yang menjawab ya. Ada land use, ada analisis kebutuhan ruang, analisis iklim, angin. Langsung dijawab satu kata, betul. Regulasi tapak, ya betul. Setuju. Wah, ini bagus nih jawaban-jawabannya ya. Oke, baik. Berarti kalian sudah paham, sedikitnya paling tidak kalian sudah sedikit mengeksplor tentang materi-materi yang akan kita bahas di minggu ini. Seperti itu. Oke, baik. Jawabannya bagus, kita lanjut. Sebelum saya memulai memasuki materi inti, saya ingin menanyakan sedikit hal tentang tujuan dari analisis tapak. Ada yang tahu nggak analisis tapak itu tujuannya apa? Ya, gimana Dil? Kalau menurut saya Pak, tujuan dari analis tapak ini yang paling utama itu adalah untuk tahu karakteristik apa ini sendiri sebelum kita mulai buat proposal. Ya. Ada lagi yang ingin mau menambahkan? Ya, Gani. Tujuan yang lainnya itu adalah mengidentifikasi potensi dan juga kendala yang ada di lokasi sebelum kita memulai analisis tapak. Oke, betul. Jadi nanti bisa lebih maksimal dalam merancang. Yang lainnya ada lagi yang menambahkan? Saya Pak. Ya, terakhir Rara. Tujuannya juga salah satu yang lumayan penting. Mhm. Itu pertama mengintegrasi program ruang dengan kondisi yang ada di tapak. Karena outputnya yaitu kan menciptakan atau mewujudkan lingkungan yang ada di tapak itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga berkelanjutan ke depannya. Oke, betul. Baik, terima kasih. Jadi ketiga jawaban dari teman-teman kita ini bisa dibilang tepat, tapi ada beberapa hal yang lebih penting dan lebih krusial dalam membuat sebuah analisis tapak. Ketika kita punya tapak, kita harus mengetahui dulu di sini, ini misalnya tapak kita harus tahu dulu di sini lingkungan sekitar kita. Memiliki apa? Utara, selatan, barat, dan sebelah timurnya memiliki apa di sini, sehingga apa yang mempengaruhi dari tapak kita jelas. Itulah tujuannya dari analisis tapak. Oke, next kita akan masuk kepada proses analisis tapak. Di depan saya ada diagram. Di sini merupakan proses analisis tapak. Jadi di sini merupakan diagram yang saling berurut dan saling terkait. Ada yang bisa menjelaskan tentang diagram ini? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa nggak? Ya, gimana dia? Kalau yang berdasarkan dari diagram yang Pak buat di depan itu berarti artinya gambar
Terus? Kemudian baru masuk ke tahap akhir sebuah desain. Outputnya itu sebuah desain. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan nggak? Jadi di sini ada input, analisis, output. Ya, betul. Jadi ketiga fase ini, proses ini merupakan proses yang dibutuhkan dalam menganalisis tapak. Input itu adalah semua data yang kalian butuhkan untuk dianalisis. Misal, apa? Data apa sih yang tadi kita bahas berkali-kali, data-data yang dibutuhkan untuk dianalisis di tapak. Kalian punya tapak nih. Kalian apa nih yang kalian punya datanya? Mencari data regulasinya. Data regulasi, masuk. Regulasi atau land use. Ada lagi? Angin. Lingkungan sekitarnya, culture-nya. Culture ya. Irfan apa? Angin udah. Terus? Yang belum apa nih? Kalau kalian menganalisis tapak, respon-responnya, respon apa? Bisingan. Kebisingan, noise. Apalagi? Aksesibilitas, tuh dapat aksesibilitas. Terus? Sirkulasi. Ya, sirkulasi udah belum? Oh, sirkulasi ya. Akses sama sirkulasi ya mirip-mirip lah. Ada yang belum nih? Satu. Vegetasi. Masih ada lagi nih berarti. Vegetasi. Iya, ada nggak apa-apa. Vegetasi, data vegetasi, di mana vegetasinya, apa aja di sana, mungkin jenis tanamannya. Ada yang belum nih? View. Lagi. Yang paling utama ya, Pak? Area luar bisa, batas tapak. Matahari. Ya, itu datanya ya. Nah, itu data yang harus kalian ambil. Kalian harus ambil nih datanya. Tadi benar Mansur bilang batas tapak, dari luar kayak gimana, dari dalam kayak gimana. Ada yang bilang vegetasi, betul, vegetasinya apa aja. Kalau bisa, bahkan kalian sudah tahu jenis vegetasinya apa aja, pohon apa ada pohon cabe, ada pohon toge. Ya. Lalu kalian analisis. Nah, disinilah letak pekerjaan arsitektur yang cukup bukan rumit ya, cukup lama. Kalian harus menganalisis nih seperti apa gitu. Kalian harus menganalisis anginnya nanti dari mana ke mana, lalu untuk apalagi ya, mataharinya dari mana kalau matahari terbit? Oh ya, timur ke barat. Betul. Nah, itu harus kalian analisis di situ. Lalu kalian menggunakan cara apa untuk mendapatkan outputnya. Di sini ada output, ini ada limitasi, kendala, potensi, dan non fisik. Jadi di sini kalian bisa memberikan output berupa respon desain. Respon desain ini produknya itu adalah schematic design, horizontal zoning, vertical zoning, yang dimana kalian sudah akan mengetahui nantinya layoutnya seperti apa. Apakah cocok kalau misalnya meletakkan fungsi misalnya fungsi kamar tidur di depan ruang tamu. Jadi kamar tidur dulu baru ruang tamu dulu. Itu kan aneh ya. Jadi kurang cocok. Nah, itulah yang akan dijadikan sebuah output bagi seorang arsitek. Disitulah data yang bisa kalian berikan kepada klien. Ini loh, saya by data, saya ngambil data untuk inputannya, saya analisis, lalu saya berikan output sebagai responnya. Seperti itu ya, paham ya? Oke, baik. Untuk berikutnya kita akan melihat video atau footage. Saya akan berikan kalian footage yang nanti kalian jadikan sebuah kasus yang akan kalian diskusikan nantinya. Nanti kita pakai Mentimeter lagi sepertinya. Oke?
untuk pertanyaannya bisa kalian cek di QR code berikut. Bisa kalian cek di sana akan ada pertanyaan, bisa kalian langsung jawab. Jawab lebih dari satu boleh. Jika Anda menjadi arsitek pada kawasan yang ada di video tadi, data apa yang pertama atau utama yang kalian dapatkan, yang ingin kalian dapatkan, yang akan dianalisis, itu data apa saja? Oke, ada data ekonomi kawasan, aktivitas dari masyarakat, data penghuni, oke bagus, jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, ya land use-nya juga bagus. Ya, oke. Jadi kalian paham ya seperti apa urgensi sebuah tapak ketika kalian saat menjadi seorang arsitek itu tidak menganalisis tapak tersebut. Jadi di situ kalian harus bisa paham karakteristik lahan yang akan kalian bangun sehingga bangunan kalian akan lebih maksimal nanti dan berkelanjutan, gitu ya, paham ya? Oke. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya berikan tugas terkait materi kita? Ya, boleh, Irfan. Jadi kan analisis SWOT itu untuk membandingkan seberapa banyak potensi dan juga keburukannya. Di SWOT. Kalau ternyata buruknya lebih banyak daripada potensi itu gimana? Nah, apakah nggak jadi dibangun atau gimana? Oh, tetap harus dibangun. Justru disitulah kalian sebagai seorang arsitek tantangannya. Tantangan seorang arsitek ada di situ. Kalian harus memberikan solusi untuk klien kalian. Nanti misalnya kalau kalian memiliki klien yang menginvest sesuatu yang cukup besar, kalian harus memiliki data yang kuat tentunya ya. Dan ketika data itu banyak buruknya daripada baiknya, positifnya, itu harus kalian bisa selesaikan dengan desain kalian nantinya gitu. Jadi tetap harus dibangun. Nggak mungkin dong kalau misalnya mungkin bisa saja peruntukannya beda, dialihfungsikan. Jadi kalian memberikan solusi, oh Pak, Bu, sebaiknya kalau ini jangan kita gunakan untuk bikin kos-kosan Bu. Gimana kalau sekalian apartemen aja? Kalau kos-kosan nanti mungkin dampaknya agak sedikit berantakan. Kalau apartemen kita lebih terregulasi, lalu untuk pemberian rules atau apa ya namanya ya, peraturan-peraturan terhadap penghuni itu lebih legal dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya aja gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak buruknya bukan berarti tidak bisa dibangun, tapi mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan. Gitu ya. Paham semuanya ya? Udah? Paham? Ada lagi yang lain yang ingin tanyakan? Iya, gimana Rara? Nah, tadi udah dijelasin terkait analisis segala macam ya. Nih, misal kalau ada bangunan publik yang orientasinya menariknya ke jalan, di mana jalan itu ternyata arahnya ke barat. Nah, menurut Bapak solusi apa sih yang bisa kita sebagai arsitek itu terapin di bangunan kita? Karena kan kita nggak mungkin punya idealis untuk ya udah utara dan selatan, sedangkan potensialnya nggak ke arah sana gitu, menarik perhatian si orang apalagi di bangunan publik. Nah, hal apa yang bisa kita terapkan sebagai seorang arsitek? Oke, pertanyaan yang cukup kritis ya. Sebenarnya kalau itu sudah banyak dilakukan di daerah-daerah pesisir. Kalau di daerah pesisir kan nggak bisa dipungkiri kalau misalnya suhunya sangat panas ya. Dan itu orientasi matahari sangat berpengaruh. Biasanya, sepengetahuan saya kalau di daerah pesisir itu atau yang berorientasikan kepada matahari tapi tidak sesuai dengan harapan, opsi terakhir adalah secondary skin. Itu opsi paling terakhir, apalagi public space itu sangat membutuhkan sesuatu yang estetis
kita bisa berkreasi sejauh mungkin dalam secondary skin. Tapi secondary skin itu tidak saya sarankan. Kenapa? Karena ya itu kayak opsi terakhir aja, bukan itu sebenarnya kalau misalnya mau dibuat solusi. Tapi orientasi bangunan mungkin fasad yang dibuat membelakangi matahari agar lebih teduh, itu tentunya. Yang tadinya gamblang langsung ke matahari, kalian bisa belokkan sedikit atau kalian bermain di material. Mungkin material dari dindingnya itu luarnya kalian berikan material lain yang lebih ramah terhadap panas gitu. Sekarang sudah ada kalau nggak salah. Atau bermain dengan warna yang bisa memantulkan matahari, itu bisa juga gitu. Sekarang sudah banyak kok solusi-solusi terhadap kendala matahari yang langsung menuju ke bangunan yang akan kalian rancang gitu. Paham ya? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, saya akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Mohon dicek, dicatat atau bisa kalian foto boleh. Jadi kalian saya minta untuk memilih lokasi. Lokasinya itu kalau bisa di range 500 sampai 2000 meter persegi. Di sana kalian mulai menganalisis sesuai dengan kebutuhan yang ingin kalian gunakan pada fungsi tersebut gitu. Paham ya? Oke, terakhir kita akan mereview minggu berikutnya. Saya akan mereview minggu berikutnya tentang peraturan tata bangunan. Jadi dimohon untuk minggu depan kalian bisa mencari referensi tentang konsep di jurnal, di buku atau di berita tentang peraturan-peraturan bangunan, peraturan tata bangunan yang terbaru ya saat ini. Jadi kalian di sana akan paham. Jadi kita sudah memiliki sedikit knowledge lah paling enggak untuk minggu depan agar kalian tidak terlalu kosong-kosong banget lah. Jadi kalian sudah siap untuk minggu depan. Begitu ya? Oke, baik. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan mengenai proses pembelajaran mata kuliah Studio Proses Perancangan 4 pada program studi Sarjana Arsitektur Universitas Mercubuana Jakarta. Video pembelajaran ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bagian dari proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya agar video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.